Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sukar. Di tahun itu umurku sudah 25 tahun dan masih bujangan. Kegiatanku sehari-hari cuma kerja, pulang, tidur, besok kerja lagi. Dan kadang cuma nongkrong bareng teman, ketawa sebentar, lalu balik ke rutinitas lagi. Kejadian horor ini aku alami kisaran tahun 2008. Hari itu kami dapat undangan pernikahan dari rekan kerja, namanya Jatmiko. Lokasi resepsinya di Situbondo. Setelah rembukan dengan rekan kerja yang lain, akhirnya kami sepakat berangkat bareng. Rencananya sekalian jalan-jalan tipis di jalur utara, biar nggak cuma datang, makan, lalu pulang. Kami berlima waktu itu, aku, Nardi, Parjo, Warsih, dan Resti. Kami berangkat agak siang dari Banyuwangi. Mobil yang kami pakai bukan mobil baru, tapi masih sehat. Aku yang nyetir. Bukan karena paling jago, tapi karena yang lain pada malas pegang setir jauh-jauh. Siang itu Banyuwangi panas, terang, dan rasanya semua normal. Warsih yang paling heboh dari awal. Begitu aku panasin mesin mobil, dia sudah berdiri di samping pintu, merapikan rambut, lalu nyeletuk. "Sukar, ojo pelit, nanti mampir es kelapa ya, panas pol loh." Aku ketawa kecil. Iya, tapi jangan bikin mobil jadi pasar. Resti ngakak pelan, tapi tetap kelihatan kalem. Nardi duduk di depanku sebelah, nenteng rokok tapi cuma diputar-putar, belum dinyalain. Parjo di belakang, tipe yang lebih banyak memperhatikan daripada ngomong. Kami jalan santai, mampir sebentar di sekitar pesisir. Foto-foto seadanya. Angin laut nabrak wajah, asin, seger, dan bikin mata melek. Warsih ngarahin gaya, Resti ambil gambar, Nardi pura-pura jadi fotografer. Sementara Parjo cuma senyum tipis, kadang geleng-geleng. Mungkin capek lihat kelakuan kami. Menjelang sore kami masuk Situbondo. Di luar cahaya mulai turun pelan. Bayangan pepohonan jadi lebih panjang. Aku mulai ngerasa harus buru-buru biar tidak kemalaman. Kami sempat istirahat sebentar, ganti baju di tempat singgah kecil. Cuma biar pantas karena namanya kondangan. Pas sampai lokasi hajatan, suasananya ramai tapi hangat. Ada tenda, lampu terang, orang lalu lalang, suara piring, suara sendok, bau masakan yang nempel di hidung. Jatmiko nyambut kami dengan senyum lebar. Dia kelihatan bahagia. Aku ikut senang lihat orang bahagia. Walau kadang ada rasa nyesek kecil, ya wajar. Namanya juga masih bujangan. "Sukar, wah akhirnya datang juga. Matur nuwun ya rek, makan dulu, jangan sungkan." Aku salaman, tepuk bahunya. "Selamat ya Mik, semoga lancar terus." Kami makan, ngobrol, foto bareng pengantin, lalu duduk agak pinggir. Lama-lama acara mulai sepi setelah malam makin jadi. Orang-orang pulang satu-satu, musik mengecil, angin malam mulai masuk dari sela tenda, dinginnya pelan tapi nyata. Habis Isya, kira-kira jam 20:15, aku ajak teman-teman pamit. Bukan karena tidak betah, tapi karena jalur pulang itu panjang. Kami memilih lewat koridor utara. Jalur cepat, kata orang. Tapi jalur cepat itu juga jalur yang kalau malam, sepinya bisa bikin pikiran lari kemana-mana. Begitu mobil keluar dari area rumah hajatan, lampu-lampu kampung makin jarang. Di dalam mobil aku pasang musik pelan, biar tidak terlalu hening. Kaca jendela kubuka sedikit biar tidak ngantuk. Angin malam masuk membawa bau tanah dan dedaunan basah. Aneh, padahal tidak hujan, tapi aromanya seperti habis disiram air. Beberapa menit awal masih enak. Warsih masih sempat komentar soal make up Resti yang katanya kebanyakan bedak. Resti cuma nyengir, pura-pura tersinggung. Nardi mulai nyalain rokok. Asapnya berputar tipis lalu hilang tersedot angin dari celah jendela. Namun makin mendekati Bajul Mati, suasana jalan berubah. Lampu jalan makin minim. Kanan kiri seperti kosong. Bukan kosong karena tidak ada pohon, tapi kosong karena gelapnya menelan bentuk. Hanya sorot lampu mobil yang bisa memotong sedikit dari hitam itu. Suara ban di aspal terdengar lebih jelas dari biasanya. Sss, sss. Ritmenya bikin kepala ikut menghitung. Kadang terdengar angin kencang menyapu semak-semak. Suaranya seperti ada kain besar diseret di tanah. Resti tiba-tiba bersuara pelan, tidak seperti biasanya. "Aneh ya, kok sepi banget.
Dari tadi nggak ketemu mobil. Memang jalur sini kalau malam gini. Tenang saja. Parjo menyahut dari belakang. Suaranya datar tapi tegas. Pelan wae Kar, nggak usah ngejar cepat. Yang penting aman. Aku mengangguk, tangan tetap disetir. Laju ku tahan, tidak ngebut. Tapi jujur, ada rasa seperti sedang masuk ke tempat yang bukan buat rame-rame. Lalu sekitar jam 21.30, kami masuk segmen yang orang-orang biasa sebut Jurang Tangis Baluran. Aku pernah dengar namanya, tapi cuma lewat obrolan warung. Katanya, kalau malam banyak yang ke bawah suasana. Aku biasanya cuma ketawa. Aku orangnya bukan penakut, tapi malam itu dari awal sudah terasa beda. Tiba-tiba ada bunyi kecil dari luar bodi mobil. Tok, tok, tok. Aku spontan mengecilkan volume musik. Dengar nggak? Warsih langsung diam. Nardi mencondongkan badan sedikit, pasang telinga. Bunyi itu muncul lagi, lebih pelan, seperti ujung kuku menyentuh pelat. Tik, tik, tik. Resti merapatkan jaket. Itu apa sih? Aku menelan ludah. Mungkin kerikil, kena kolong. Aku ngomong begitu, tapi hatiku tidak yakin, karena bunyinya bukan seperti kerikil. Terlalu rapi, terlalu teratur. Lalu, dari arah kanan, dari tempat yang seperti jurang gelap, terdengar suara lain, tipis, seperti tangisan orang, tapi jauh, dan seperti ditahan. Hih, hih. Hawa kabin mendadak dingin, bukan dingin angin, tapi dingin yang bikin kulit merinding. Warsih menutup mulut pakai tangan. Nardi mematikan rokoknya cepat-cepat. Kar, itu ada yang nangis ya? Aku memaksa fokus ke jalan. Jangan dibahas. Tangisan itu berhenti sebentar. Lalu muncul bisikan samar. Tidak jelas kata-katanya. Tapi rasanya dekat. Padahal kaca masih tertutup rapat. Cuma celah kecil di jendela. Turun. Aku langsung menutup jendela rapat. Jantungku memukul dada. Di spion tengah, aku melihat wajah teman-teman. Semuanya tegang. Tidak ada yang ketawa lagi. Bahkan nafas kami terdengar jelas, satu-satu, seperti sedang dihitung. Beberapa detik kemudian, muncul suara cekikikan pendek, seperti anak kecil tapi bukan anak kecil. Cekikikan itu memantul di semak-semak, lalu hilang. Hihihihihihi. Parjo berbisik, suaranya menekan, seperti menahan marah dan takut jadi satu. Ojo macem-macem, Rek. Ojo digagas. Aku paham maksudnya. Jangan macem-macem, jangan ditanggapi. Aku mengangguk pelan, walau tahu teman-teman tidak bisa lihat anggukanku. Aku coba menenangkan diri, tapi justru saat aku mulai merasa, mungkin cuma perasaanku, lampu mobil menyorot sesuatu di kejauhan. Di tengah jalan, jauh, seperti ada bentuk berdiri, diam, putih kusam, tidak bergerak. Aku mengerem sedikit, mataku menyipit mencoba memastikan. Bentuk itu tidak jelas, tapi cukup untuk bikin tengkukku kaku. Warsih mulai bergetar suaranya. Kar, itu apa? Kok kayak orang berdiri ya? Aku tidak langsung jawab. Aku hanya menurunkan kecepatan. Tangan makin erat memegang setir, dan mulutku kering seperti diserap habis. Bentuk putih itu makin dekat. Lampu mobil makin terang menyorotnya, dan aku merasa tenggorokanku mengeras. Itu bukan orang biasa. Tubuhnya dibungkus kain putih kusam, kotor, dan ujung kainnya menjuntai tidak rapi. Kepalanya miring sedikit, seperti tidak punya leher. Yang paling bikin jantungku copot, sosok itu berdiri tepat di garis tengah jalan. Diam, tidak goyah, tidak bereaksi sama sekali, padahal lampu mobil menembak langsung ke wajahnya. Resti menahan nafas, lalu suaranya pecah. Pocong. Warsih langsung menjerit, tapi jeritannya seperti tertahan di dada. Ya Allah, Kar, berhenti, berhenti. Aku refleks menginjak rem, mobil melambat, tapi aku tidak berani berhenti total. Di kepalaku cuma ada satu pilihan, menghindar. Kalau aku berhenti, jarak kami tinggal beberapa meter. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Nardi menoleh cepat ke arahku, suaranya berat dan memaksa tenang. Kar, lewat kiri, pelan-pelan.
Aku menggerakkan setir sedikit ke kiri, tapi tepat saat itu, sosok itu seperti bergeser setengah langkah. Bukan jalan, lebih seperti meluncur. Dalam sepersekian detik, dia sudah kembali tepat di jalur yang mau kulewati. Aku spontan banting setir ke kanan, ban depan seperti kehilangan grip, mobil slip sedikit, dan dalam gelap, aku melihat batang pohon besar di pinggir jalan. Aku coba koreksi, tapi terlambat. Duk! Bunyinya keras, membuat kabin bergetar, kepala kami terpental ringan. Resti menangis seketika, Warsih menjerit lepas, Parjo memaki pendek, lalu langsung diam. Aku menahan setir, jantungku berdetak liar, mesin masih hidup, lampu tetap menyala. Aku berhenti, nafas memburu, dan untuk beberapa detik tidak ada yang berani bergerak. Aku menoleh sedikit ke depan, memastikan jalan. Sosok itu hilang. Bukan mundur, bukan lari ke semak, hilang seperti disapu gelap. Nardi menelan ludah, suaranya keluar pelan. Barusan hilang? Aku tidak langsung jawab, tanganku masih gemetar, tapi aku memaksa tetap pegang setir. Aku membuka mulut, namun yang keluar cuma nafas panjang. Parjo langsung bergerak, meraba dashboard dan pintu, memastikan semuanya terkunci. Kunci kabeh, aja ana sing buka jendela. Aku mengikuti, semua pintu terkunci, jendela rapat, musik sudah mati total. Yang tersisa hanya suara mesin idle dan bunyi angin di luar yang menampar daun-daun. Aku menoleh sebentar ke kiri, melihat bemper depan lewat pantulan cahaya. Ada benyok, tidak parah, tapi jelas bekas hantaman. Aku ingin turun mengecek, tapi rasa takut menahan seluruh badanku. Resti menangis kecil, seperti menahan supaya tidak teriak. Kita pulang aja, aku gak kuat. Warsih menggenggam tangan Resti, tapi tangannya sendiri gemetar. Sukar, kita balik aja ya, aku takut banget. Aku menggeleng pelan, balik juga lewat sini, sama saja. Kita jalan pelan, fokus. Aku memasukkan gigi, lalu melepas rem perlahan. Mobil maju, lambat. Aku tidak berani ngebut. Di luar, hutan gelap seperti menutup rapat. Jalanan sepi, tidak ada lampu, tidak ada rumah. Hanya garis aspal yang seperti mengarah ke mulut hitam. Beberapa menit setelah kejadian itu, suasana kabin berubah lagi. Dingin yang tadi hanya terasa di kulit, sekarang terasa seperti merembes dari belakang. Seperti ada kulkas terbuka di jok belakang. Aku merinding, dan aku melihat lewat spion tengah. Warsih dan Resti mulai merapat ke tengah. Warsih berbisik, suaranya cempreng, tapi tertahan. Kar, belakang dingin banget. Aku mengalihkan mata sebentar ke spion. Tidak ada apa-apa, hanya dua cewek itu dan Parjo duduk di tengah belakang. Tapi tiba-tiba Resti menoleh ke arah jok belakang paling ujung. Matanya membesar, air matanya berhenti seketika, lalu wajahnya pucat, seperti darahnya ditarik keluar. Sukar, di belakang. Aku menegang. Apa? Resti tidak menjawab, mulutnya terbuka, tapi suaranya tidak keluar. Warsih ikut menoleh, dan dalam 1 detik, Warsih menjerit histeris. Astagfirullah, ada orang di belakang. Aku hampir kehilangan kontrol setir. Aku menahan, mengunci pandangan ke jalan, tapi spion tengah seperti menarik mataku paksa. Aku melirik, dan aku melihatnya. Di jok belakang, tepat di ruang yang seharusnya kosong, ada sepasang suami istri duduk rapat. Pakaian mereka jaket lusuh, sobek-sobek. Wajahnya bukan wajah orang sehat. Kulitnya seperti lebam dan basah, seperti habis diguyur air kotor. Bagian pipinya tampak robek. Mata mereka terbuka lebar, tidak berkedip, menatap lurus ke depan, seolah aku bukan manusia, hanya benda yang bisa mereka awasi. Bau anyir langsung memenuhi kabin, bukan bau darah segar, tapi bau busuk yang menusuk, seperti ikan lama dicampur besi karat. Nardi juga melihat spion, dia membeku, suaranya keluar berat, patah. Ya Allah, Kar, ojo ndelok, fokus. Aku ingin pura-pura tidak tahu, tapi tubuhku tidak bisa bohong. Tangan dingin, keringat keluar di punggung. Aku membaca istighfar dalam hati, cepat-cepat. Parjo, yang duduk paling dekat, tidak berani menoleh, tapi dia bisa merasakan hawa itu. Aku lihat dari bayangan di spion, Parjo menunduk, bibirnya bergerak seperti berdoa.
Sekarang, aku cuma ingin satu hal, keluar dari jalur ini secepat mungkin. Tapi setiap kali aku menambah gas sedikit, mesin seperti tersedak. Bret, bret. Aku mencoba lagi, dan mesin berebet lebih kasar, seperti ada tangan yang menahan. Bret, bret. Resti menangis lagi, suaranya pecah. Mereka ngeliatin. Aku mengatupkan rahang, jangan lihat, jangan. Dan tepat saat itu, terdengar ketukan dari luar pintu belakang. Bukan sekali, berkali-kali, teratur, pelan, tapi dekat sekali. Tok, tok, tok. Seolah ada yang mengetuk sambil berjalan mengikuti mobil. Warsih menutup telinga, tapi ketukan itu tetap terdengar jelas, bahkan lebih jelas, seolah mengetuk dari dalam kabin, bukan dari luar. Aku menekan pedal gas pelan, berharap mobil kuat. Tapi mesin semakin lemah. Lampu depan sempat redup sebentar, lalu terang lagi. Dan di depan, jalan lurus panjang terbentang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada mobil lain. Tidak ada lampu. Beberapa ratus meter kemudian, mesin mendadak kehilangan tenaga. Suaranya turun, lalu mati pelan, seperti napas terakhir. Dut. Mobil meluncur sebentar, lalu berhenti total. Hening. Lampu masih menyala, tapi mesin mati. Dan ketukan itu, yang tadi dari belakang, sekarang terdengar dari berbagai arah. Tok, tok, tok. Aku menelan ludah, lalu berbisik ke teman-teman. Jangan ada yang turun, dengar aku, jangan turun. Di luar, angin mendadak berhenti. Hutan seperti menahan napas. Dan di tengah hening itu, bisikan yang tadi samar sekarang terdengar lebih jelas, seperti tepat di dekat kaca. Buka pintu. Aku merapatkan tangan ke setir, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku sadar kami sedang ditahan di tempat yang tidak ingin melepas kami begitu saja. Jika aku salah langkah sedikit saja, aku tidak tahu siapa yang bisa keluar dari sini dengan selamat. Aku menahan napas, lalu memutar kunci kontak. Sekali, dua kali. Mesin cuma menjawab dengan bunyi starter yang berat, seperti orang dipaksa bangun saat demam. Tek, tek, tek. Tidak nyala. Aku coba lagi. Kali ini lebih lama. Suaranya makin lemah, lalu berhenti. Tek, tek, tek. Lampu kabin sempat redup. Heningnya menekan telinga. Yang terdengar hanya napas kami yang kacau dan bunyi ketukan halus yang masih berputar di luar, entah dari arah mana. Warsih menutup mulut, matanya basah. Resti sudah merapat ke pintu, memeluk tasnya seperti pelampung. Nardi menunduk, telapak tangannya di dada, seperti menahan jantungnya sendiri supaya tidak lompat keluar. Parjo menatap lurus ke depan. Dia tidak menoleh ke belakang, tapi aku tahu dia merasakan hal yang sama. Karena bulu kudukku berdiri terus, tidak turun-turun. Aku ingin bicara, ingin menguatkan, tapi suaraku sendiri serak. Jadi aku cuma bilang pelan, dengerin, kita di dalam saja, pintu jangan dibuka. Tiba-tiba, kunci pintu mobil bergerak sendiri. Klik, klik, klik. Seperti ada tangan tak terlihat yang mainin tuas pengunci. Aku refleks menekan tombol lock. Sekali, dua kali, lampu indikator nyala, tapi sesaat kemudian tuasnya bergerak lagi, lebih cepat, seperti mengejek. Klik, klik, klik. Resti menangis tertahan. Sukar, aku gak kuat, aku gak kuat. Aku menahan emosi, memaksa tetap tegas. Tahan, jangan ikut suara apapun. Lalu kaca belakang berembun cepat, padahal tadi kering. Embun itu merayap dari bawah, naik ke atas, seperti nafas dingin yang ditempelkan lama-lama. Di embun itu muncul bekas telapak tangan. Satu, lalu dua, menekan dari luar. Jari-jarinya panjang, tidak wajar, seolah menempel, lalu digeser pelan ke samping. Srek. Warsih menjerit kecil, tapi langsung menggigit lengannya sendiri, supaya tidak terlalu keras. Nardi memejamkan mata. Suaranya berat, sangat pelan, seperti bicara ke lantai. Kar, itu jangan dilihat ya. Aku mengangguk, walau tenggorokanku panas.
Aku terus memandang jalan depan. Tapi spion tengah itu seperti magnet. Aku menolaknya sekuat yang aku bisa. Masalahnya, bau anyir makin tebal. Seperti ada kain basah busuk digeletakkan di bawah kursi. Aku menahan mual. Dari belakang terdengar suara pelan. Suara orang dewasa, laki-laki dan perempuan, seperti berbisik bersama. Kata-katanya tidak jelas, tapi nada suaranya datar, dingin. Buka, biar pulang. Resti langsung menutup telinga. Warsih memeluk Resti, tapi matanya tetap melirik spion samping. Takut ada sesuatu menempel di kaca. Aku mencoba menenangkan diri dengan istighfar. Dalam hati aku baca apa yang aku bisa, ayat-ayat pendek yang aku hafal. Aku tidak berani keras-keras, takut malah dianggap menantang. Tiba-tiba, dari luar terdengar langkah kaki di aspal. Pelan tapi jelas, berputar mengelilingi mobil. Tap, 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 tap. Langkahnya berhenti tepat di samping pintu pengemudi. Lalu ada suara kuku menggaruk kaca jendelaku, dekat sekali. Krek, krek. Aku menahan napas. Tanganku kaku di setir. Mataku melirik sedikit ke samping, cuma sedikit. Di luar, menempel pada kaca, ada wajah. Wajah itu pucat keabu-abuan. Matanya cekung dan hitam. Bibirnya sobek seperti habis diserek. Dia menempelkan dahi ke kaca, lalu tersenyum pelan. Senyumnya terlalu lebar. Aku langsung memalingkan muka. Dadaku sesak. Warsih melihat reaksiku dan langsung paham. Dia menangis tanpa suara. Parjo akhirnya bicara. Nadanya menekan, seperti perintah. Sabar, aja buka lawang. Pokoknya aja. Aku mengangguk cepat. Itu satu-satunya pegangan kami. Jangan buka pintu. Aku coba starter lagi. Aku tidak peduli mesin rusak atau tidak. Aku cuma butuh mobil ini hidup. Tek, tek, tek. Masih tidak nyala. Dan di saat yang sama, radio yang tadi mati hidup sendiri. Suaranya bukan musik, bukan berita, tapi suara kresek panjang, lalu muncul potongan tawa kecil, seperti rekaman rusak. Krr, he, he. Warsih menutup kepala dengan jaket. Resti mulai gemetar hebat. Nardi memukul pelan dashboard, bukan marah, tapi seperti orang yang sudah tidak tahu harus ngapain. Ya Allah, ya Allah. Aku mematikan radio. Tombolnya ku tekan, mati. Tapi beberapa detik kemudian, radio itu menyala lagi, lebih kencang. Krrr. Aku matikan lagi, menyala lagi. Seolah ada yang sengaja membuat kami panik. Dalam gelap, aku melihat lewat kaca depan. Ada bayangan putih melintas di pinggir jalan. Cepat, seperti kain panjang diseret angin. Lalu hilang di antara pohon. Setelah itu, bunyi ketukan berpindah ke kap mesin. Berat, seperti ada yang naik ke atas mobil, lalu merangkak. Duk, 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 duk. Atap mobil ikut bergetar pelan. Debu halus jatuh dari plafon. Resti menjerit kecil, lalu langsung menutup kepalanya sendiri. Aku menatap kaca depan. Di pantulan lampu, terlihat bayangan samar di atas kap. Bentuknya membungkuk. Kepalanya seperti dibalut kain. Tangan atau apapun itu, panjang, menyentuh kaca depan, meninggalkan garis basah. Aku tidak berani memastikan. Aku hanya menahan setir dan berdoa dalam hati, sekuat yang aku bisa. Menit terasa seperti jam. Dingin menusuk sampai tulang. Kaki Warsih dan Resti mulai kaku. Nafas kami sudah seperti asap, padahal kaca tertutup rapat. Seolah udara di dalam mobil juga ikut dicuri. Aku melirik jam. Sudah lewat pukul 23.00. Dan tepat saat aku merasa kami bakal habis di tempat itu, dari kejauhan terdengar suara yang sangat berbeda dari semua gangguan tadi. Suara mesin motor. Pelan tapi nyata. Makin dekat. Aku menahan napas. Berharap itu manusia beneran, bukan tipuan lain. Suara motor itu makin dekat. Sorot lampunya menyapu jalan, memantul di aspal basah tipis, lalu menembus kabin kami lewat kaca depan. Aku langsung menegakkan badan. Rasanya seperti orang yang tenggelam, lalu melihat tangan mau menarik. Nardi cepat-cepat membuka kaca sedikit. Cuma sejengkal. Suaranya gemetar. Mas,
Mas, tolong mas." Motor pertama melambat. Motor kedua ikut berhenti di belakangnya. 2 orang turun. Yang satu terlihat lebih muda, yang satunya lebih tua, pakai peci dan jaket gelap. Cahaya lampu motor membuat bayangan pohon jadi panjang di tanah. Aku ingin keluar, tapi Parjo menahan dengan telapak tangan di pundakku. "Jangan turun dulu, tanyakan dari dalam." Aku mengangguk. Aku menurunkan kaca jendela pengemudi sedikit. Angin malam langsung masuk, dingin, tapi anehnya terasa lebih normal dibanding udara di kabin tadi. Bau anyir masih ada, tapi seperti mundur selangkah. Orang yang lebih tua mendekat. Suaranya tenang, berat, tidak panik. "Kalian kenapa, Leh? Kok berhenti di sini?" Aku berusaha bicara sejelas mungkin, walau lidahku kaku. "Pak, mobil mogok. Dari tadi nggak bisa nyala." Ustadz itu menyorot wajah kami satu-satu. Matanya tajam tapi tidak menakutkan. Seperti orang yang sudah sering ketemu masalah di jalan. Dia lalu menatap kabin belakang, tepat ke arah tempat yang tadi ada penumpang itu. Aku tidak tahu apa yang dia lihat, tapi ekspresinya berubah sedikit, lalu dia mengangguk pelan. "Dengerin ya, jangan ada yang lihat ke belakang. Jangan ikut suara apapun. Kalian tetap di dalam." Jantungku berdebar. Aku menahan diri untuk tidak menoleh tespion. Ustadz itu menyuruh yang muda berdiri dekat kap mobil, sambil menyorot sekitar pakai lampu motor. Sementara Ustadz berdiri di samping pintu pengemudi, dekat kaca yang terbuka sedikit. Dia berkata, pendek dan jelas. "Kak Ustadz terpas saya bilang, yang lain diam." Aku mengangguk cepat. Tanganku sudah dikunci kontak. Ustadz itu mulai melafalkan doa dengan suara yang pelan tapi tegas. Aku tidak akan mengulang kata-katanya panjang-panjang, tapi yang aku ingat cuma nadanya. Nadanya seperti memukul sesuatu yang tidak kelihatan. Dalam beberapa detik, ketukan-ketukan yang tadi ramai mulai jarang terdengar. Seperti ada yang mundur pelan tapi belum pergi. Lalu Ustadz mengetuk kap mobil. Sekali, keras, seperti menegur. "Duk, sekarang," kata Ustadz. Aku putar kunci. Tek, tek, tek. Mesin masih berat, tapi kali ini ada respon. Seperti mau hidup, lalu ragu. Ustadz langsung menaikkan suaranya sedikit. Tetap tenang, tapi lebih menekan. "Ulangi." Aku starter lagi. Tek, tek, tek. Brrr. Mesin sempat menyala setengah detik, lalu mati. Resti menangis tanpa suara. Warsih meremas lengan jaketnya sampai kusut. Ustadz mengangkat tangan, telapak menghadap kap mobil, lalu bicara pelan seperti menasehati orang bandel. Setelah itu, dia menepuk kap mobil sekali lagi. "Dok, sekarang Le." Aku starter lagi. Tek, brrr, brrr, dan akhirnya mesin menyala. Suara mesin itu terdengar seperti musik paling indah yang pernah aku dengar. Nafasku lepas, dada rasanya longgar. Warsih langsung terisak, lega tapi masih takut. Nardi menunduk seperti mau sujud tapi tertahan karena duduk. Namun Ustadz belum selesai. Dia tidak langsung menyuruh kami gas pergi. Dia justru menggeleng pelan. "Jangan langsung tancap, pelan. Ikuti motor saya. Kita geser dulu ke tempat yang lebih aman." Orang muda itu yang tadi berdiri dekat kap menoleh ke kanan kiri. Wajahnya pucat, tapi dia berusaha kuat. Ustadz memberi isyarat agar aku maju pelan. Aku memasukkan gigi satu. Mobil bergerak tapi terasa berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Aku menahan gas, pelan sekali. Di kaca belakang, embun yang tadi ada bekas tangan mulai turun, tapi bekas garis basahnya masih terlihat seperti noda. Tiba-tiba, di luar terdengar suara tangisan yang sama seperti tadi, tapi sekarang jauh, jauh sekali, seolah ditarik mundur ke dalam jurang. "Hik, hik." Ustadz menaikkan tangan, memberi tanda agar kami tetap tenang. Motor di depan mulai jalan pelan dan aku mengikuti. Beberapa puluh meter, mobil seperti hendak mati lagi. RPM turun, getarannya kasar. Aku panik, tapi Ustadz menoleh, memberi aba-aba tetap maju. Orang muda itu turun dari motornya, lalu mendorong sedikit dari samping,
membantu mobil lewat titik yang terasa berat itu. Saat ban depan melewati satu garis aspal yang gelap, aku merasakan seperti ada udara dingin menabrak kaca depan. Sekejap, lalu hilang. Setelah itu, mesin kembali normal, seolah beban dilepas. Kami akhirnya sampai di area yang lebih terbuka. Masih gelap, tapi tidak sepekat sebelumnya. Ada semacam bahu jalan yang agak lebar dan dari jauh terlihat titik-titik lampu, entah pos kecil atau rumah warga. Ustadz berhenti, menoleh ke arahku. Suaranya masih stabil. Sekarang, jangan berhenti lama. Kalau sudah sampai lampu depan sana, baru kalian tarik napas. Paham? Aku mengangguk cepat. Paham, Pak. Terima kasih banyak. Ustadz tidak banyak bicara lagi. Dia hanya menunjuk agar kami terus mengikuti. Aku menahan diri untuk tidak melihat spion tengah. Tapi saat mobil sudah mulai masuk area yang agak terang, rasa penasaran itu seperti mencubit kepala. Aku melirik sekilas saja, cuma sepersekian detik. Jok belakang kosong. Tidak ada sepasang suami istri itu. Tapi yang tersisa, bau anyirnya masih tipis dan dinginnya seperti meninggalkan jejak di kulit. Lama sekali tidak hilang. Aku menelan ludah, lalu memaksa fokus ke jalan. Aku tetap mengikuti motor Ustadz di depan. Lampu merah kecilnya jadi patokan, seperti satu-satunya bintang di jalan yang gelap. Aku tidak berani menyalip, tidak berani mempercepat lebih dari yang perlu. Di pikiranku cuma ada satu hal, keluar dari kawasan itu dengan selamat. Beberapa kilometer setelah titik mogok tadi, jalan mulai terasa hidup lagi. Ada suara serangga, ada angin yang wajar. Sesekali terlihat rumah kecil jauh di dalam. Lampunya redup, tidak ramai, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa dunia manusia masih ada. Di dalam mobil tidak ada yang bicara. Warsih masih memeluk Resti. Nardi menatap lurus. Parjo duduk dengan tangan menyatu. Bibirnya bergerak pelan, seperti terus berdoa. Aku baru berani menarik napas panjang saat motor Ustadz belok ke jalur yang lebih terang. Di situ ada semacam warung kecil yang masih buka. Lampunya kuning, tidak terlalu terang tapi hangat. Di dekat warung itu ada beberapa motor terparkir, seperti titik kumpul orang-orang yang baru pulang pengajian. Ustadz berhenti. Orang muda yang boncengan tadi juga berhenti. Aku ikut menepi, menjaga jarak. Mesin masih menyala. Aku takut kalau dimatikan nanti susah hidup lagi. Tapi di sisi lain, aku juga ingin turun. Ingin merasakan tanah. Ingin memastikan semua ini nyata. Ustadz mendekat lagi. Kali ini lebih santai. Dia menepuk pelan kaca jendelaku. Aku menurunkan kaca lebih lebar. Pak, saya beneran gak tahu harus ngomong apa. Terima kasih banget. Ustadz mengangguk pelan. Wajahnya tegas tapi tidak menghakimi. Kalian tadi ketemu apa? Aku terdiam sebentar. Lidahku terasa berat untuk menyebut. Tapi kalau tidak jujur, aku takut malah menyepelekan. Ada pocong, Pak. Terus di belakang sempet ada penumpang. Sepasang, kayak habis kecelakaan. Terus mobil mati. Ketukan-ketukan. Ustadz tidak kaget. Itu yang bikin aku makin ngeri. Seperti dia sudah menebak dari awal. Daerah sana memang bukan tempat buat sembarangan. Kalau lewat, jaga ucapan. Jangan menantang. Jangan ketawa-ketawa berlebihan. Bukan berarti nggak boleh seneng, tapi tahu batas. Parjo akhirnya bicara. Suaranya masih tegas tapi penuh hormat. Nggih, Pak. Tadi sempat ramai di mobil. Mbok menowo ana sing ora seneng. Ustadz mengangguk. Bisa jadi. Resti menunduk. Air matanya jatuh ke tasnya. Warsih mengusap pipinya sendiri, seperti baru sadar wajahnya basah semua. Nardi menghela napas panjang lalu bertanya pelan. Pak, itu kenapa bisa ngikut sampai masuk mobil? Ustadz menatap Nardi, lalu menatap aku. Suaranya tetap tenang. Kadang bukan karena kalian dipilih. Kadang karena kalian berhenti di titik yang salah. Kalian nabrak pohon tadi ya? Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Ustadz menghela napas. Di jalur gelap begitu, kalau kaget itu biasa. Tapi kalau sudah sampai kejadian, jangan tambah panik. Panik itu undangan. Aku mengangguk lagi. Kepalaku nyut-nyutan, bukan karena benturan, tapi karena tegang yang belum turun. Ustadz lalu memberi saran singkat, jelas. Kalian pulang saja sekarang. Jangan menoleh-noleh. Jangan berhenti sampai masuk wilayah yang benar-benar ramai.
Kalau ingin istirahat, cari SPBU besar atau pos yang terang. Aku menelan ludah. Iya Pak. Ustadz menatap kami satu-satu, lalu menutup dengan kalimat yang membuat dadaku terasa hangat, walau masih takut. Alhamdulillah, kalian masih diberi selamat. Jangan lupa bersyukur. Dan setelah sampai rumah, mandi, biar badan enteng. Aku mengucap terima kasih berkali-kali. Ustadz hanya mengangkat tangan, seperti menyuruh cukup. Lalu dia naik motor lagi. Orang muda itu juga naik. Mereka pamit lalu pergi, hilang di tikungan, meninggalkan kami dengan jalan pulang yang tinggal sedikit lagi. Aku menunggu beberapa detik, memastikan arah mereka benar-benar menjauh. Lalu aku melanjutkan jalan. Sekarang jalur sudah lebih mudah, tapi rasa dingin itu masih menempel. Sampai mendekati Banyuwangi, Warsih akhirnya bisa bicara lagi. Suaranya cempreng, tapi kali ini lebih lemah, seperti habis lari jauh. Sukar, aku kapok, sumpah. Lain kali pulang sore aja, jangan malam-malam. Aku mengangguk. Iya, aku juga kapok. Resti hanya mengangguk tanpa suara. Matanya menatap keluar jendela, kosong, seperti masih melihat sesuatu yang tidak bisa dihapus. Nardi mengusap wajahnya berkali-kali. Parjo masih tenang, tapi aku tahu dia menyimpan ketakutan yang sama seperti kami. Kami sampai di Banyuwangi lewat tengah malam. Begitu mesin dimatikan di depan rumah, tubuhku langsung terasa lemas, seperti baru dilepaskan dari pegangan kuat yang menahan seharian. Aku turun, membuka pintu belakang, memastikan sekali lagi, tidak ada siapa-siapa. Hanya jok, karpet, dan bau anyir yang tinggal tipis, tapi cukup untuk mengingatkan. Malam itu aku mandi lama, air dingin menyentuh kulit, dan baru di situ aku merasa badanku benar-benar kembali jadi milikku. Aku sholat, lalu duduk lama, menatap lantai, memikirkan betapa gampangnya hidup bisa berubah dalam satu tikungan gelap. Sejak kejadian itu, kalau aku harus lewat jalur sepi, aku tidak pernah lagi banyak omong kotor, tidak pernah lagi meremehkan cerita orang. Dan yang paling penting, aku belajar satu hal sederhana. Di jalan, yang terlihat bukan satu-satunya penghuni. Dari kejadian tahun 2008 itu, aku belajar bahwa manusia boleh berani, tapi tidak boleh sombong. Jalan yang kita anggap jalur cepat bisa jadi jalur paling berat kalau kita melintas tanpa adab, tanpa hati-hati, dan tanpa ingat bahwa kita ini makhluk kecil. Alhamdulillah, malam itu Allah masih memberi kami pertolongan lewat orang-orang baik yang lewat di waktu yang tepat. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa atau punya cerita jalan malam yang bikin merinding, silahkan tulis di komentar. Semoga kisah ini jadi pengingat untuk selalu berdoa sebelum perjalanan, menjaga ucapan, dan tidak menantang hal-hal yang tidak kita pahami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung dengan like, subscribe, dan komentar supaya aku semangat berbagi kisah-kisah berikutnya.